Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana pembahasan terakhir kita pembahasan seputar perang apa kemarin? Perang Uhud. Perang Uhud sudah kami sebutkan secara globalnya terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Kurang lebihnya setahun setelah apa? Terjadinya perang Badr. Perang Uhud termasuk faktor yang memicu terjadinya perang Uhud adalah apa? Dendam yang sangat memanas dari orang-orang Quraisy, di antaranya Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan karena dendam yang sangat panas tersebut mengumpulkan sekutu-sekutu. Orang-orang kufar dikumpulkan jadi satu, kurang lebihnya 3.000 pasukan. Paham ya? Karena merasa terpukul ketika terjadi di perang apa? Badr. Terbunuhnya sosok tokoh yang besar di hadapan mereka, yaitu siapa? Abu Jahal. Ya kan? Terbunuh di perang Uhud. Juga terbunuh anaknya Abu Sufyan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Anaknya Abu Sufyan terbunuh di perang Badr juga. Akhirnya kan memicu untuk panas gitu ya. Dendam, kurang ajar itu istilahnya ya. Balas dendam ya. Jadi perang Uhud asli balas dendam dari orang kufar. Nah, siapa anaknya Abu Sufyan yang terbunuh di perang Badr itu? Antum, Ahmad? Siapa? Hamdalah bin Abi Sufyan. Namanya Hamdalah bin Abi Sufyan. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kemarin kita lewati juga, jumlahnya enggak sebanding ya. Di perang Uhud ini awal mulanya yang berangkat 1.000 pasukan. Ternyata di tengah perjalanan digembos-gembosi oleh oknum yang sangat berbahaya sekali. Raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Siapa itu? Hasan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya pulang berapa? 300, tinggalnya 700 melawan 3.000. Nah, barakallahu fikum. Di awal mula, nah, barakallahu fikum, sempat Rasulullah mengadakan musyawarah. Bagaimana ini? Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik kita tetap di Madinah saja. Kita lawan, posisi kita berada di Madinah. Ada yang mengatakan, tidak ya Rasulullah, lebih baik kita di luar. Paham ya? Di tempat yang leluasa di luar Madinah. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya yang tidak setuju berangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya Rasulullah kan melihat keadaan seperti itu, berselisih sendiri ya para sahabatnya karena ada oknum-oknum tadi itu. Rasulullah memakai pakaian apa? Pakaian perang. Nah, kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sampai mengatakan tidak selayak mayan bakhilin nabiyyin. Tidak selayaknya bagi seorang nabi idza bisa la'matah, kalau sudah memakai pakaian perangnya, an yad'aha hatta yuqatil. Tidak layak kalau meletakkan pakaian perang itu sampai benar-benar berperang dulu. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah, halaman 31 itu ya. Nah, wa utiya alaihi salatu wassalam birrajulin min Bani Najjar fa shalla alaihi. Kemudian tiba-tiba didatangkan kepada Rasulullah SAW salah seorang dari Bani Najjar yang Rasulullah kemudian menyolatkan atas orang tersebut. Wa dzalika yaumul jumu'ah, saat itu terjadi pada hari Jumat. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat mengenai hari perang Uhud itu hari apa. Yang dikuatkan ulama alam hari Sabtu. Paham ya? Nah, setelah kejadian ini barulah mulai peperangan terjadi. Paham ya? Jadi dikuatkan hari Sabtu bulan 6 Syawal tahun 3 Hijriah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW wastakhlafa 'alal Madinah ibna Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan pemimpin sementara di Madinah ibna Ummi Maktum. Muadzin kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dijadikan sebagai apa? Pemimpin sementara di Madinah. Rasulullah berangkat. Wa kharaja ila Uhudin fi alf. Saat itu Rasulullah keluar menuju bukit atau menuju Jabal Uhud. Paham ya? Dalam keadaan jumlah 1.000 pasukan. Falamma kana bi tariq, ini penting. Kemudian tatkala sampai di tengah perjalanan, sampai di sebagian jalan, in khazala Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian apa? Barakallahu fikum, berbalik arah. Berbalik arah, mundur kembali, pulang lagi. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul fi nahwi 100 ilal Madinah, bersama dengan 300 orang.
Paham ya? Kurang lebihnya apa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul 300 orang pulang ke Madinah lagi. Tinggal berapa? 700. Bayangkan 700 lawan 3000, bayangkan. Subhanallah. Kita lihat nanti. Wastaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman baqiya ma'ahu, kemudian Rasulullah menyendiri dengan orang yang masih tersisa bersama beliau hatta nazala Syi'ba Uhudin, sampai beliau singgah di salah satu lembah yang dekat dengan bukit Uhud. Namfi udwatil wadi ilal jabal. Udwatil wadi itu maksudnya adalah tempat yang barakallahu fikum agak jauh dari gunung, sampai suatu lembah yang jaraknya itu apa? Agak jauh dikit dari gunung. Naam. Faja'ala dhahrahu ila Uhud. Kemudian beliau menjadikan barakallahu fikum menghadap ke arah Uhud. Paham ya? Wa nahan, maksudnya menjadikan Uhud, maksudnya bagaimana maksudnya? Menyuruh pasukannya agar apa? Agar semuanya berkumpul di Uhud tersebut. Wa nahan nasa 'anil qital hatta yamurhum. Dan Rasulullah ini masih di lembahnya itu ya, masih di sekeliling, melarang berperang sampai Rasulullah memerintahkan mereka. Jangan berperang dulu sampai diperintahkan. Falamma asbaha, ketika sudah sampai pagi hari, harinya hari apa tadi? Hari Sabtu ya. Nah, barakallahu fikum. Ta'abba alaihi salatu wassalam lil qital bi ashabih. Kemudian Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum, sudah bersiap-siap, paham ya? Nah, untuk berperang. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kana fihim khamsuna farisan. Pasukan penunggang kuda 50. Paham ya? Wasta'mala 'ala rumah wa kanu khamsina. Kemudian juga Rasulullah menggunakan tukang panah. Paham ya? Pasukan tukang panah 50 juga. 50 penunggang kuda, 50 pasukan, nah barakallahu fikum, pasukan tukang memanah. Nah, barakallahu fikum. Yang Rasulullah jadikan pemimpin siapa? Pasukan pemanah tersebut pemimpinnya siapa? Abdullah bin Zubair Al-Ausi. Jadi istamala Abdullah bin Zubair Al-Ausi. Rasulullah itu menjadikan pemimpin pemanah tadi itu siapa yang jadikan pemimpinnya? Abdullah bin Zubair Al-Ausi. Paham ya? Jadi yang jadi pemimpin tukang pasukan panah tadi Abdullah bin Zubair Al-Ausi. Nah, itu pemimpinnya. Yang akhirnya nanti kan apa? Akhirnya ketika melihat kaum kufar kalah kan turun. Kemudian juga turun teriak-teriak, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kita lihat nanti, biar tambah jelas. Wa amarahu ashabahu alla yataghayyaru min makanihim. Rasulullah perintahkan dan segenap para sahabatnya agar tidak mengubah posisi, tidak berubah dari posisi-posisi mereka, tempat-tempat mereka, tetap standar di situ ya. Wa an yahfadhu dhuhural muslimin, agar mereka apa? Mampu menjaga punggung-punggung kaum muslimin, an yu'tu min qibalihim, kalau seandainya didatangi musuh-musuh dari belakangnya. Belum. Jadi mereka posisinya benar-benar dikondisikan di Jabal Uhud tersebut, di bukit Uhud tersebut. Fungsi tujuannya apa? Agar bisa melindungi kaum muslimin. Paham ya? Karena peperangan itu tempatnya lebih tinggi, itu lebih strategis. Dan ini terbukti. Kisah ada ya, bukan hoax, kabarnya nyata ini. Jadi ketika perang di Damas saat itu, ikhwah kita yang ada di Jabal Barraqah namanya, itu kan di gunung itu ya. Itu kalau melihat posisi tempat mereka Syiah itu, ya, yang bawah-bawah itu nampak. Sehingga sangat mudah untuk menghabisi mereka. Nah, akhirnya mereka berambisi untuk merebut Jabal Barraqah tadi itu. Paham ya? Nah, jadi kalau perang itu kalau di tempat ketinggian biasanya menang. Kenapa menang? Karena peluru mau naik itu berat, tapi kalau dari atas ke bawah sangat ringan. Apalagi manah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, itu sekedar apa? Selingan. Ini juga Rasulullah memilih yang tempat yang ketinggian tadi itu, fungsinya adalah apa? Untuk apa? Melindungi punggung-punggung kaum muslimin. Dikhawatirkan nanti apa? Ada musuh yang putar balik dari belakang. Wa dhahara sallallahu alaihi wasallam yauma idzin baina dir'ain. Penjelasan bawahnya itu labisa ahaduhuma 'alal akhar. Beliau memakai pakaian perang 2 lapis. Paham maksudnya? Jadi sudah pakai lagi. Bukan berarti tawakalnya kurang, bukan. Orang ketika memakai pakaian double itu bukan berarti dia tawakalnya kurang. Justru apa? Bentuk tawakalnya berhati-hati itu enggak masalah pakai pakaian double. Paham ya? Jadi beliau memakai pakaian perang, pakai lagi itu loh. Paham ya? Yang akhirnya beliau kan terluka juga. Hingga apa? Nah, barakallahu fikum, salah satu gigi beliau kan patah. Kemudian hingga beliau juga terluka pada mukanya. Paham ya? Yang jelas
nah beliau sempat terluka di situ. Diobati oleh putri beliau Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib juga. Kita lihat sini. Wa atal liwa Mus'ab bin Umair. Liwa dan rayah para ulama membedakan. Kalau terjemahan bebas kita itu bendera gitu. Tapi kalau bahasa Arab dia bedakan. Kalau liwa itu biasanya warnanya nah barakallahu fikum hitam, kalau rayah itu putih. Paham ya? Dulu dapat lewati kalau enggak salah ya. Nah barakallahu fikum. Jadi kalau terbalik ya, kalau liwa itu adalah putih, kalau yang rayah itu yang hitam. Paham ya? Seringnya liwa itu warnanya putih, kalau rayah itu warnanya hitam. Wa illa terjemahnya bendera itu biasanya. Ya, bendera warna putih, bendera warna hitam itulah ya. Kalau rayah warnanya hitam, kalau liwa warnanya putih. Naam. Wa atal liwa Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah memberikan apa? Nah, bendera yang berwarna putih tersebut kepada Mus'ab bin Umair, akha Bani Abdiddar, saudaranya Bani Abdiddar, wa ja'ala ala ihdal mujannibatain, kemudian menjadikan Mus'ab bin Umair berada di salah satu sayap. Sayap apa ini? Ini bukan burung ya. Perang itu ada sayap kanan, sayap kiri. Paham ya? Nah, ada yang maimanah, ada yang maisarah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu ada yang kanan dan yang kiri. Jadi kalau perang itu enggak maju semua. Tengah itu enggak, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang belakang, ada yang qalb, ada yang tengah, ada yang seperti itu. Kalau perang semuanya lurus gitu bahaya. Kenapa bahaya? Kalau mereka putar balik atau mereka ngepung kita enggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada yang kanan, ada yang kiri, dihadapin bareng-bareng. Paham ya? Nah ini barakallahu fikum, Rasulullah meletakkan Mus'ab bin Umair ini berada di salah satu sayap tadi itu. Az-Zubair bin Awam. Nah itu apa? Barakallahu fikum. Nah maafnya, liwa bendera yang warna putih tadi itu Rasulullah berikan kepada Mus'ab bin Umair, yaitu saudaranya Bani Abdiddar. Kemudian Rasulullah menjadikan sayap, nah barakallahu fikum, salah satu sayap tersebut Zubair bin Awam, dan sayap yang satunya Al-Mundhir bin Amr. Wa 'alal mujannibah al-ukhra Al-Mundhir bin Amr. Jadi mujannibah itu sayap ya, maksudnya itu sayap kanan, sayap kiri. Paham ya? Sayap kanan Zubair bin Awam, sayap kirinya Mundhir bin Amr. Itu penting karena dalam peperangan itu harus ada sayap kanan, sayap kiri untuk keseimbangan. Ada qalb di tengah juga ada. Ada yang muakhirah di belakang juga ada. Biasanya di belakang itu untuk menyelamatkan kalau terluka diobatin, paham ya? Depan yang tempuran itu. Kanan menjaga keseimbangan, kiri juga sama. Naam. Wasta'rada asy-syabab yauma idzin fa'ajaza ba'dhum wa radda akharin. Saat itu ada para pemuda, pemuda belia ya, ingin ikut perang. Nawarkan, aku mau ikut perang katanya. Aku mau ikut perang. Nah, sebagian mereka membolehkan karena sudah pantas untuk perang, sebagian mereka menolak karena masih menganggap masih anak kecil, masih anak-anak enggak boleh ikut. Jadi lafaz radda akharin itu maknanya apa? Istasgharahu 'alal qital. Jadi menganggap dia masih kecil untuk perang itu enggak usah ikut itu loh. Fakana mimman ajaza. Saat itu termasuk yang membolehkan Samurah bin Jundub wa Rafi' bin Khudaid bin Khudaid. Khudaid atau Khudaid yang benar itu? Rafi' bin Khudaid atau Khudaid? Khudaid ya ma'rufnya ya. Naam. Walahuma 15 sanah. Nah, barakallahu fikum, yang mana dua-duanya ini termasuk yang diperbolehkan tadi itu. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum diperbolehkan untuk berperang tadi walaupun usianya muda, masih 15 tahun. Samurah bin Jundub sama Rafi' bin Khudaid. Itu yang diperbolehkan ya. Naam. Wa ta'abbat Quraisyun aidan wa hum fi salati alaf. Kemudian orang Quraisy juga siap-siap juga ternyata. Dalam keadaan mereka jumlahnya 3.000. Jumlahnya 3.000. Kama dzakarna sebagaimana telah kami sebutkan. Fihim mi'ata farisin, lebih banyak lagi. Jadi 3.000 pasukan tersebut, di antara mereka tengah-tengah mereka ada 200 pasukan kudanya. 200 loh, bayangkan ya, banyak. Faja'alu ala maimanatihim Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Saat itu yang mereka jadikan di sayap kanannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ya. Naam. Wa 'alal maisarah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal, bapaknya sudah meninggal ketika perang Badr. Anaknya balas dendam ini ya. Nah, barakallahu fikum, sayap kiri Ikrimah bin Abi Jahal, sayap kanan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya enggak? Yang bunuh pamannya Rasulullah. Naam, Hamzah bin Abdul Muthalib siapa? Wahsy kan? Wahsy itu juga sebelum masuk Islam. Paham ya? Enggak, kemudian kan nanti masuk Islam semuanya. Khalid bin Walid masuk Islam, Wahsy juga masuk Islam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini dikit lagi ya.
Wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin amit-amit. Nah, bukan amit-amit ya. Nah, ini matanya amit-amit benar, tapi bukan amit-amit itu bukan. Maksudnya amit-amitnya ada artinya nih. Amata yumitu maksudnya matikanlah, bunuhlah itu loh. Paham ya? Dan satu syiar sahabat Rasulullah SAW di hari tersebut bunuhlah, menyemangati. Paham ya? Syiarnya apa tadi? Amit-amit. Paham ya? Itu syiarnya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.